Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel saya, Indra WK Channel. Alhamdulillah hari ini Pontianak cerah banget, bisa dilihat. Dan alhamdulillah juga halaman saya kembali produktif, teman-teman. Kalau kemarin saya tanamnya melon, sekarang saya coba tanam cabai. Cabai ini varietas Dewata dari pabrikan Panah Merah, teman-teman. Untuk usianya sendiri, teman-teman, ini sudah mau masuk ke bulan kedua karena saya pindah tanamnya kalau nggak salah itu pertengahan September atau awal September dan pertengahan September. Jadi karena jumlahnya ini ratusan polybag, jadi saya nggak bisa langsung pindahin ya serentak. Nah, jadi kalau dilihat ini memang ada yang sudah rimbun sekali dan ada yang memang masih belum rimbun. Ini kemarin karena faktor pemindahannya di waktunya berbeda, ada yang awal September dan pertengahan September. Jadi saya nyicil sehari dapat 20 polybag, kadang cuma dapat 50 polybag gitu, teman. Untuk jumlahnya ini kalau tidak salah ada 140 sampai 150-an polybag. Ini di depan dan di belakang sana juga ada. Untuk metode perawatannya, teman-teman, ini juga sangat sederhana karena saya masih jadi penganut mikroba alias saya masih menerapkan metode jadam, teman-teman. Jadi masih dengan seminggu sekali saya beri JMS atau Jadam Mikroba Solution. Terus sewaktu masa vegetatif kemarin, karena ini sudah mulai masuk generatif, ini sudah ada bunganya dan beberapa sudah keluar buahnya itu ini. Nah, jadi di waktu vegetatif kemarin sebulan lebih, sebulan setengah itu saya memang tidak menggunakan sama sekali pupuk tabur ya, bisa dibilang pupuk kimia sintetis lah, semacam NPK atau yang sejenisnya, karena saya hanya benar-benar murni menggunakan JLF atau pupuk yang saya buat sendiri dari bahan dasar rumput. Nah, cuma untuk cabai ini kemungkinan saya juga tidak full jadam. Jadi ketika sudah masuk fase generatif seperti ini, sudah keluar bunga dan buahnya, saya akan gunakan pupuk yang mengandung kalium sedikit lebih tinggi. Yang saya gunakan adalah dengan merek dagang NPK Grower, teman-teman. Terus bagaimana dosisnya? Oke deh, saya coba jelaskan dosisnya ya. Oke, teman-teman, ternyata NPK Growernya sudah habis. Jadi belum saya beli, jadi stoknya di sini nggak ada. Jadi saya cuma jelaskan aja. Kalau saya biasanya pemupukan itu 7 atau 10 hari sekali. Jadi satu ember cat ukuran kurang lebih 15 literan ini saya isi full. Terus saya kasih 5 sendok makan NPK Grower, lalu saya tambahkan garam. Nah, ini garam krosok. Kalau di sini bilangnya garam apa ya? Garam ikan. Ini hanya setengah sendok makan aja, teman-teman. Dimasukkan ke sini, lalu diaduk hingga rata, terus dikocor. Dikocor kurang lebih 1 gelas aqua yang kecil itu, teman-teman. Kemasan aqua gelas. Itu dikocor setiap 7 sampai 10 hari sekali. Dan itu juga saya lakukan ketika sudah masuk fase generatif seperti ini, teman-teman. Waktu masa vegetatif kemarin saya praktis tidak menggunakan pupuk tabur atau pupuk NPK sama sekali. Murni hanya menggunakan bantuan mikroorganisme JMS-nya Jadam dan pupuk buatan sendiri dengan metode jadam juga, teman-teman. Dan beginilah sementara untuk hasil dari pohon cabenya. Sejauh ini memuaskan sih. Nah, jadi kemarin kebetulan juga ada yang bertanya kenapa saya selalu menggunakan metode jadam, tidak menggunakan pupuk kimia. Apakah menjadikan pupuk kimia itu menjadi nggak bagus? Bukan seperti itu ya, teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan metode jadam atau lebih suka menggunakan metode
bantuan mikroorganisme sebagai apa ya, sebagai agen hayati saya untuk perkembangan tanaman. Karena apa ya, saya mencoba mengkampanyekan atau menunjukkan bahwa menanam itu tidak serumit atau tidak sesulit yang kita bayangkan gitu. Dan tidak semahal yang kita pikirkan. Karena memang faktanya adalah pupuk itu semakin lama semakin mahal. Jadi banyak yang bilang bahwa menanam itu mahal. Padahal dengan 140-an atau bahkan 150-an polybag ini saja, saya baru menggunakan kurang lebih 2 on atau 3 on pupuk NPK grower dan beberapa puluh mili pupuk Bio2Grow aja nih. Itu yang beli. Sisanya benar-benar menggunakan agen hayati sebagai pembantu dalam menyuburkan tanaman. Ya memang ada beli sih, beli kentang misalnya, tapi kentang itu kan makainya hanya berapa on aja, jadi bisa dibilang biayanya benar-benar low cost lah. Jadi yang ingin saya tekankan adalah menanam itu tidak serumit dan tidak sesulit yang kita bayangkan. Bahkan sebetulnya dalam seminggu kalau diakumulasi saya hanya menyisihkan waktu kurang lebih 3 jam sampai 4 jam aja seminggu untuk tanaman cabai yang beratus-ratus polybag ini nih teman-teman, serius. Jadi karena saya juga harus mengelola ladang saya, di sana masih kemarin nanam jagung hampir 2 hektar, di sini juga nanam cabai. Jadi memang waktu yang saya berikan untuk cabai ini dalam seminggu juga tidak banyak gitu, cuma hanya nyabut-nyabutin rumput-rumput yang ada di sini, terus nyemprot dan ngocor pupuk kan gitu. Jadi memang tidak kita jangan takut waktu kita habis untuk merawat tanaman gitu. Yang ada sebenarnya tanaman itu dirawat juga kalau metodenya benar juga tidak merepotkan kita kok. Karena buktinya saya juga beratus-ratus polybag ini tidak menghabiskan banyak waktu saya gitu. Pagi-pagi saya masih bisa ngantar anak ke sekolah rutin sampai dipikir orang saya ini pengangguran. Gara-gara memang mengelola lahan hampir 2 hektar dan polybag seperti ini, ternyata waktu saya masih banyak luang. Kenapa? Karena memang metode yang saya gunakan dalam menanam benar-benar efisien dan saya rasa tidak banyak menyita waktu, tenaga, dan bahkan uang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Kalau cabenya nanti sudah rimbun dengan buahnya, bakal saya videoin lagi seberapa potensi hasil dari tiap-tiap polybagnya, dan kemungkinan kemana nanti saya akan jual cabenya juga teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.